Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Murasilu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedung, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Semawe. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Murasilu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun dari 1997 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. Pengembara Muslim dari Maghribi, Ibnu Battuta sempat mengunjungi Pasai tahun 1346 Masehi. Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang, sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Ceylon, India Barat pada tahun 1282 Masehi. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan luar. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Seiring perkembangan zaman, Samudra mengalami kemunduran hingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh. Silsilah Kesultanan Samudra Pasai 1. Sultan Malikus Saleh pada tahun 1267 sampai dengan 1297 Masehi. Kedua, Sultan Muhammad Malikus Zahir pada tahun 1297 sampai dengan 1326 Masehi. Ketiga, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir pada tahun 1326 sampai dengan 1345. Kemudian Sultan Malik Az-Zahir pada tahun 1346. Selanjutnya Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1346 sampai dengan 1383. Yang keenam ada Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1383 sampai dengan 1405. Yang ketujuh ada Sultanah Nahrasyah yang memerintah pada tahun 1405 sampai dengan 1412. Kemudian ada Sultan Salah ad-Din yang memerintah pada tahun 1402. Selanjutnya ada Sultan yang ke-9 yaitu Abu Zaid Malik Az-Zahir pada tahun 1455. Kemudian Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1455 sampai dengan 1477. 11 ada Sultan Zain Al-Abidin memerintah pada tahun 1477 sampai dengan tahun 1500. Selanjutnya ada Sultan Abdullah Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1501 sampai dengan 1513. Kemudian ada Sultan Zain Al-Abidin yang memerintah pada tahun 1513 sampai dengan 1524. Kemudian periode pemerintahan. Rentang masa kekuasaan Samudra Pasai berlangsung sekitar 3 abad dari abad ke-13 hingga 16 Masehi. Wilayah kekuasaan Pasai mencakup wilayah Aceh ketika itu. Selanjutnya struktur pemerintahan. Pimpinan tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Di samping terdapat seorang sultan sebagai pemimpin kerajaan. Terdapat pula beberapa jabatan lain seperti menteri besar atau perdana menteri atau orang kaya besar. Seorang bendahara, seorang komandan militer atau panglima angkatan laut yang lebih dikenal dengan gelar Laksmana. Seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama dan yang dinamakan qadi, dan beberapa orang syah bandar yang mengepalai dan menguasai pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Biasanya, para syah bandar ini juga menjabat sebagai penghubung antara sultan dan pedagang-pedagang asing.
Selain itu, menurut catatan M. Yunus Jamil bahwa pejabat-pejabat kerajaan Islam Samudra Pasai terdiri dari orang-orang alim dan bijaksana. Adapun nama-nama jabatan-jabatan mereka adalah sebagai berikut. 1. Serikaya Said Ghiasyuddin sebagai Perdana Menteri. 2. Said Ali bin Ali Al-Makarani sebagai Syekhul Islam. Dan yang ketiga ada Bawa Kayu Ali Hisamuddin Al-Malabari sebagai Menteri Luar Negeri. Kehidupan politik. Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Murasilu bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya, datang seorang musafir dari Venetia atau Italia tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo lah maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir pada tahun 1297 sampai 1326. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir II. Tahun 1326 sampai 1348. Pada masa ini pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Bahkan melalui catatan kunjungan Ibnu Battuta, seorang utusan dari Sultan Delhi tahun 1345, dapat diketahui Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan istananya disusun dan diatur secara India dan patihnya bergelar Amir. Pada masa selanjutnya pemerintahan Samudra Pasai tidak banyak diketahui karena pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir III kurang begitu jelas. Menurut sejarah Melayu, kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Siam. Dengan demikian, karena tidak adanya data sejarah yang lengkap, maka runtuhnya Samudra Pasai tidak diketahui secara jelas. Selanjutnya, kehidupan ekonomi. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni atau pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perla, dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battuta. Komoditi perdagangan dari samudra yang penting adalah lada, kapur barus, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang dinamakan dirham. Kehidupan sosial budayanya telah disebutkan di muka bahwa Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi, menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Singkili untuk menuliskan buku-bukunya. Jalan dengan itu juga berkembang ilmu tasawuf. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah Durru Al-Manzum, karya Maulana Abu Ishaq. Kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Makdum Patakan. Atas permintaan dari Sultan Malaka, informasi di atas menceritakan sekelumit peran yang telah dimainkan oleh Samudra Pasai dalam posisinya sebagai pusat tamadun Islam di Asia Tenggara pada masa itu.